Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakna 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pembahasan kita masih pada ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu. Raufum bil mu'minina raufur rahim, dan belas kasihan, rasa kasih sayang, belas kasihan dan rasa kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'.
Dan makna syahadah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, ta'atuhu fima amar, mentaatinya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wa jtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, wa alla ya'budallahu illa bima syara', dan tidaklah menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Taib jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qauluhu min anfusikum, ya. Ini dalil menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan telah mendatangkan kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan diri kalian sendiri. Qauluhu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, min anfusikum, yaitu ay min jinsikum, bal huwa min bainikum aidan. Ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Di ayat yang lain di surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim." Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya, dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf. Di dalam tafsir disebutkan siapa kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab yang sebagian besar dari mereka tidak bisa membaca. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, bahwasanya Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kita sendiri, dari jenis kita sendiri. Ya. Dari jenis dan kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya lafi dhalalin mubin, lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam keadaan tersesat, ya, benar-benar dalam keadaan tersesat. Lafi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini dua dalil menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, yang pertama tadi ayat surah At-Taubah ayat 128, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum
rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ini Allah yang langsung menerangkan kepada kita bahwasanya telah datang kepada kita seorang rasul. Siapa rasul tersebut? Azizun alaihi ma anittum. Ya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ya, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, dan belas kasihan, kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Kemudian dalil yang kedua di surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf rasula, seorang rasul, minhum, ya, dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang telah mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan telah menyucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, hikmah adalah as-sunnah, wa in kanu, dan mereka min qabl, sebelumnya, la fi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini dalil syahadat, persaksian kalimat syahadat kita. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi, ya, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini dalilnya, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, ya, di antaranya 2 dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian, ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu, ya. Ai yasukku alaihi ma syaqqa alaikum, terasa berat olehnya apa yang memberatkanmu. Nah, ini maknanya, ya. Makna dari azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya penderitaanmu, artinya yasukku alaihi ma syaqqa alaikum, terasa berat olehnya apa yang memberatkanmu. Kemudian makna azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, ya, harisun alaikum, sangat menginginkan keamanan, ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, ya. Ai ala manfaatikum wa daf'id durri ankum, yaitu sangat ingin memberikan manfaat bagimu dan menjauhkan mudarat darimu. Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah SAW pertama azizun alaihi ma anittum, berat terasa berat olehnya apa yang memberatkanmu. Harisun alaikum ay ala manfaatikum wa daf'id durri ankum, sangat ingin memberikan manfaat bagimu dan menjauhkan mudarat darimu. Bil mu'minina raufur rahim, ya. Dan juga terhadap orang-orang mukmin belas kasihan dan kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah. Ai dzura'fatin wa rahmatin bil mu'minin, yaitu memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Wa khassa bil mu'minina bidzalika, dan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala khususkan
terhadap orang-orang mukmin saja. Ya. Adapun li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqina wal ghilzati alaihim. Adapun terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya Allah perintahkan untuk tegas, ya tidak berbelas kasihan kepada mereka. Wal ghilzati alaihim, ya. Kan tetapi terhadap orang-orang mukmin, ya, Rasulullah SAW memiliki sifat lemah lembut, belas kasihan terhadap orang-orang mukmin. Khusus untuk orang-orang mukmin saja. Kan tetapi kepada orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk tidak berbelas kasihan, ya tegas terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Wa hadhil awsafu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu Rasulullah haqqan. Ya, dan sifat-sifat yang terdapat pada diri Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad benar-benar seorang Rasul. Ya. Kama dalla ala dzalika qauluhu ta'ala Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana juga di dalam firman Allah SWT, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadun Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian juga di surah Al-A'raf ayat 185, 158, Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia semuanya, ya wahai manusia sekalian, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah terhadap kalian semuanya. Ya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun jiddan tadullu ala anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqo. Dan ya ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sangat banyak. Ayat-ayat menjelaskan tentang ya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang hak, ya, yang benar. Kebenaran Nabi Muhammad menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah wal iqraru bil lisani wal imanu bil qalbi bi anna Muhammadan ibni Abdillahi al-Quraisy al-Hashimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah azza wa jalla. Dan makna syahadat, ya makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, huwa al-iqraru bil lisan, yaitu mengakui dengan lisan, wal imanu bil qalbi, dan mengimani dalam hati, bi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah al-Quraisy al-Hashimi, utusan Allah azza wa jalla ila jami'il khalqi minal jinni wal ins, ya untuk semua makhluk di alam semesta dari kalangan jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Wala ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali antariqil wahyi, kecuali dengan jalan wahyu, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali
sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, tabarakalladzi ja'alal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Maha suci alladzi nazzala al-furqan, Maha suci yang telah menurunkan al-furqan 'ala 'abdihi. Ya, al-furqan adalah Al-Qur'an, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamina nadhira, untuk memberi peringatan, ya, lil alamin, kepada makhluk yang ada di alam semesta. Wa muqtada hadhihi syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Dan makna syahadat ini, wa muqtada hadhihi syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar wa an tamtathila amarahu fima amar wa an tajtaniba ma anhu naha wa zajar wa an la ya'budallaha illa bima syara. Ya, dan konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah adalah an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersaksi, memberikan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, berarti kita berkonsekuensi, ya, menyatakan bahwasanya semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW antusaddiqa, untuk kita benarkan, ya, artinya membenarkan semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa antam tasila amrahu fima amar, dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa antajtaniba ma anhu naha wa zajar, dan juga menjauhi apa yang dicegah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa alla ya'budallaha illa bima syara, dan juga tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Azan. Dan juga dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, juga membawa konsekuensi alla ta'kida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyah. Ya, meyakini, untuk meyakini bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak memiliki sifat rububiyah, ya, tidak memiliki sifat rububiyah. Yang kedua, wa tasrifil kauni, dan juga, ya, dari sifat dari syahadat, konsekuensi syahadat yang kita ucapkan juga harus kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan yang luar biasa pada alam semesta ini. Dan yang ketiga, menjadikan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, au haqqan fil ibadah. Jadi konsekuensi yang kedua ini dari syahadat yang kita ucapkan, bahwasanya kita tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rububiyah, ya, dan meyakini bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki kemampuan yang luar biasa di alam semesta, dan tidak ada hak untuk diibadahi. Bal huwa abdun la yu'bad, akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang tidak disembah, ya. Wa rasulun la yukadzab, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'a, dan juga tidak berkuasa bagi dirinya dan bagi orang lain syai'an minan naf'i
awid darri. Tidak kuasa bagi dirinya dan bagi orang lain sedikit pun memberikan manfaat atau memberikan mudarat atau menjauhkan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 5, "Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya pembendaharaan Allah ada pada sisiku, pada diriku, pada diriku. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengetahui al-ghaib, perkara ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, sesungguhnya aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Al-An'am ayat 50. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa muqtada hadhihi syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah, an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, yaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membenarkan semua berita, semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua, wa antam tathila amrahu fima amar, dan juga antam tathila amrahu, ya, antam tathila amrahu fima amar, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wa an tajtaniba ma'anhu nahar wa zajar, ma'anhu naha wa zajar, menjauhi apa yang dicegah dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa alla tu'badallaha illa bima syara, ya, yaitu tidaklah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, wa muqtada hadhihi syahadati aidan, ya, dan konsekuensi dari syahadat ini juga, ya, berkonsekuensi alla ta'kida anna li Rasulillah SAW haqqan fir rububiyyah, untuk tidak meyakini, ya, konsekuensi dari syahadat yang kita bersyahadat dengannya, ya, bahwasanya alla ta'kida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyah, ya, berkonsekuensi untuk tidak meyakini Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rububiyah, ya, wa tasrifil kauni, dan juga tidak meyakini bahwasanya dalam diri Rasulullah SAW ada sesuatu kekuatan yang luar biasa seperti kekuatan yang Allah miliki, ya, itu tidak harus tidak kita yakini. Kita tidak boleh meyakini, tidak ada dalam hati kita, dalam
dalam hati kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat rububiyah dan juga kekuatan yang luar biasa, au haqqan fil ibadah, atau memiliki hak dalam ibadah. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad, akan tetapi berkonsekuensi ya, menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah abdun, hamba Allah, la yu'bad, namanya hamba tidak disembah, ya, tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai yang disembah. Wa rasulun la yukadzab, dan juga berkonsekuensi ya, menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul, la yukadzab, dengan tidak mendustakannya. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan nafi awid darri, dan juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak kuasa sedikit pun bagi dirinya dan bagi orang lain di dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am, ya, di surat Al-An'am ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la aqulu lakum 'indi khazainullah." Ya, qul di sini al-mukhatab yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW. Katakanlah, yaitu Muhammad, "la aqulu lakum." Aku tidak mengatakan kepada kalian, ya, kepada kita semua, kepada umatnya, "indi khazainullah," bahwasanya pembendaharaan Allah ada pada diriku, ya, pada diriku, padaku. Wala a'lamul ghaiba, ya, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, ya, sesungguhnya aku mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Tidaklah aku mengikuti kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadaku. Ya. Jadi Nabi SAW tidak memiliki pembendaharaan Allah. Ya, pembendaharaan Allah tidak ada di sisi Rasulullah SAW. Begitu juga Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan juga Nabi SAW bukanlah seorang malaikat. Akan tetapi apa yang dikatakan atau yang diikuti oleh Nabi SAW merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Fahuwa abdun ma'murun yattabi'u ma umira bihi. Ya, kata beliau bahwasanya dia adalah seorang hamba yang diperintahkan untuk mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Itulah Rasulullah SAW. Wa qala ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di dalam surah Al-Jin, surat Al-Jin ayat 21 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa, ya, mendatangkan mudarat kepada kalian dan memberikan manfaat kepada kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapatkan dari selain Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Artinya semua perlindungan datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mempunyai kekuatan yang luar biasa pada diri beliau. Ketika kita bersyahadat, kita menjadikan Nabi sesuai dengan kedudukannya, tidak berlebihan di dalam memberikan kedudukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 188, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah." Katakanlah sesungguhnya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Katakanlah, aku tidak kuasa bagi diriku memberikan naf'ah, memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa bagi diriku di dalam memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kata Nabi SAW, seandainya aku mengetahui a'lamul ghaiba, mengetahui perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak amalan kebajikan. Wa ma massani yasu, dan niscaya aku tidak akan disentuh oleh kemudaratan. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Sesungguhnya aku hanyalah nadhir, pemberi peringatan, wa basyir, dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini semuanya menerangkan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, bukan malaikat, bukan juga yang berhak disembah. Wa bihadza ta'lamu annahu la yastahiqqul ibadata la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala man dunahu minal makhluqin. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW tidak berhak untuk diibadahi. Nabi SAW adalah utusan Allah, mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan menjadikan Rasulullah sebagai tempat ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya tempat sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari konsekuensi dari syahadat kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dengan tidak menjadikan Nabi sebagai tempat menyembah, tidak menjadikan Nabi sebagai tempat disembah. La yastahiqqul ibadata la Rasulullah wa la man dunahu minal makhluk. Tidak berhak untuk dibadahi baik Rasulullah maupun orang yang lebih rendah daripada Rasulullah SAW dari makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta. Wa annal ibadata laisat illa lillahi ta'ala wahda, dan bahwasanya ibadah tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Di sini perhatikan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku,
hidupku matiku hanya untuk Allah, ya bukan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sekalipun kita cinta kepada Nabi, tapi kita tidak berlebihan. Yang itu melewati batas sehingga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, sekalipun rasul, sekalipun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan, ya, untuk menyeru manusia kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah bahwasanya aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam an tunzilahu al-manzilata allati anzalallahu ta'ala iyyaha. Ini perhatikan, ya, kata beliau, di antara haknya Rasulullah SAW yaitu memberikan kedudukan sesuai dengan kedudukan yang ada pada diri Rasulullah SAW, ya, memberikan kedudukan sesuai dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa huwa annahu abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala salawatullahi wa salamuhu alaihi, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Nah, ya, jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Pembahasan kita tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Tadi beberapa dalil kita sebutkan, ada 2 dalil, ya, menerangkan bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah di surah Taubah ayat 128 dan di surah Al-Jumu'ah. Kemudian menjelaskan makna dari syahadat tadi sudah banyak dijelaskan oleh Syekh, dan beberapa ayat menjelaskan tentang makna syahadu an la ilaha illallah, makna syahadati an la ilaha illallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekarang kita masuk ke syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ya, yaitu kalimat syahadat yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kita dengan menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka makna dari syahadat kita tadi sudah kita sebutkan, ya, konsekuensi dari syahadat kita bahwasanya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat. Kemudian juga untuk tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat ibadah, ya, tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat sesembahan, ya, menyembah Rasulullah SAW. Tidak meyakini bahwasanya Nabi SAW mempunyai sifat rububiyah, mempunyai kemampuan yang luar biasa pada diri Rasulullah SAW, sebagaimana kemampuan yang Allah miliki. Atau juga menjadikan ibadah untuk Rasulullah SAW, ya, tidak menjadikan ibadah kepada Rasulullah SAW.
Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah yang tidak disembah. Wa rasulun la yukadzdzab. Ya. Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang tidak didustakan. Ya. Konsekuensinya adalah menjadikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan tidak mendustakannya dan seterusnya. Nah, itu mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.